Halo semua, semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat belajar dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Miti dan Ibu Anti akan berdiskusi tentang helping skill for understanding. Sebagai pendahuluan, mari kita ingat dan hayati lagi bahwa inti dari relasi adalah komunikasi interpersonal dan konseling merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Melalui komunikasi interpersonal yang baik dapat membuat masalah dan kehidupan yang sulit menjadi lebih mudah untuk dihadapi. Komunikasi yang baik membutuhkan usaha untuk memahami orang lain dan diri sendiri, bersamaan dengan penggunaan keterampilan konseling. Lalu apa saja keterampilan dasar yang diperlukan konselor? Mari kita simak melalui diskusi ini. Halo, apa kabar Ibu Anti? Halo. Semoga Ibu sekeluarga dalam keadaan sehat. Ibu, mari kita mulai diskusinya ya. Ibu Anti, misalkan saya ini seorang mahasiswa S1 yang sedang belajar psikologi konseling. Saya merasa sudah dipenuhi empati, dapat menghargai kepercayaan dan nilai orang lain, tidak menghakimi dan tulus menolong orang lain. Pertanyaannya di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana Ibu Anti sebagai dosen bisa mengetahuinya? Kemudian bagaimana orang yang saya tolong bisa mengetahuinya? Dan yang ketiga, bagaimana cara menyampaikan kepada orang lain bahwa saya sudah bekerja keras untuk melakukannya? Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Miti. Pertama-tama kita membayangkan bahwa konseling itu seperti sebuah relasi. Ya. Dalam relasi sehari-hari, bagaimana kita tahu bahwa orang yang kita ajak bicara itu benar-benar berempati, mendengarkan kita, menghargai kita, dan tulus. Ya tentunya dari cara orang itu memberikan perhatian, cara orang itu merespons, ya, juga menanggapi pembicaraan kita. Nah, dalam konseling, hal ini juga sama. Cara konselor memberikan perhatian, mengamati tanda-tanda yang menunjukkan perasaan klien yang sesungguhnya, mendengarkan, kemudian juga merespons dengan tepat sehingga klien itu merasa benar-benar didengarkan dan dipahami. Kalau saya simpulkan dari penjelasan Ibu tadi bersesuaian dengan apa yang disebut Bremer sebagai keterampilan menolong untuk memahami klien atau helping skill for understanding. Begitu Ibu? Ya, betul sekali Mbak Miti. Jadi intinya adalah cara konselor mendengarkan, bertanya, dan merespons apa yang disampaikan oleh klien yang membuat klien tuh berasa benar-benar dipahami. Kemudian Bu, apa tanda atau ciri-ciri bahwa seorang konselor sudah mendengarkan klien dengan baik? Sebetulnya yang bisa menilai itu kliennya sendiri. Orang lain bisa melihat dari misalnya ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, bahasa tubuh ya atau gestur, dan kata-kata yang diucapkan. Ibu sudah menjelaskan mengenai ciri-ciri seorang konselor yang sudah mendengarkan dengan baik. Lalu, apa yang kita butuhkan supaya dapat mendengarkan dengan baik? Supaya bisa mendengarkan dengan baik, pertama-tama seorang konselor perlu fokus pada kliennya dan mengesampingkan kepentingannya sendiri. Yang kedua, seorang konselor perlu belajar bagaimana cara memberikan perhatian. Di sini tekniknya namanya adalah attending skills. Itu meliputi bagaimana menata ekspresi wajah, bagaimana mengelola kontak mata, postur tubuh, bahasa tubuh, ucapan yang harus diucapkan dan yang sebaiknya tidak dilakukan. Nah, itu harus dipelajari dulu. Jadi, untuk melakukan attending, kontak, postur, gestur, dan perilaku verbal seperti apa yang ideal untuk dilakukan? Satu-satu ya dibahasnya ya. Semuanya ini tergantung budaya yang dianut klien.
jadi tidak bisa berlaku umum. Nah, seorang konselor itu harus peka terhadap hal ini. Yang pertama, kontak mata. Ada budaya yang menganggap kalau yang lebih muda itu tidak boleh menatap langsung yang lebih tua, jadi harus menunduk. Tapi ada budaya juga yang jika orang yang diajak bicara itu tidak menatap mata yang mengajak bicara, ini dianggap tidak sopan. Nah, seorang konselor harus peka terhadap hal ini. Jadi dia harus mengamati mana yang dirasakan nyaman oleh konselingnya atau kliennya. Yang kedua, postur tubuh. Ada klien yang menganggap bahwa kalau bicara itu badannya harus condong ke arah yang diajak bicara. Tapi ada juga yang terganggu, ada yang butuh jarak. Nah, seorang konselor juga harus memperhatikan hal ini. Yang ketiga, gestur atau bahasa tubuh, gerakan tubuh. Ada yang kalau bicara sambil menggerak-gerakkan tangannya itu dianggap orang yang sangat memperhatikan. Tapi ada juga yang terganggu dengan hal itu. Dan yang keempat adalah perilaku verbal. Nah, ini adalah apa yang sebaiknya diucapkan, apa yang sebaiknya tidak diucapkan, karena itu bisa menyinggung atau malah justru memotivasi. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik. Begitu Mbak Miti. Mengapa perilaku attending bermanfaat di dalam konseling? Dalam komunikasi sehari-hari, memperhatikan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita, itu akan membuat komunikasinya menjadi lebih lancar. Nah, sama di dalam konseling juga seperti itu. Konselor perlu memperhatikan apa yang sebetulnya ingin disampaikan oleh klien. Terkadang apa yang mau disampaikan ini tersembunyi, tidak disampaikan secara verbal tapi non-verbal. Nah, konselor harus paham dan peka terhadap hal ini. Karena hal itu akan membuat proses konseling berjalan lebih lancar. Nah, coba kita perhatikan contoh berikut ini ya. Perhatikan kontak mata, postur, gestur, dan ucapan verbal dari konselor dan kliennya. Mas Satrio Dewa Aji ya? Iya. Bisa dipanggil apa Mas? Dipanggil Satrio aja. Mas Satrio ya? Iya, Satrio. Salah satu cara merespon klien adalah dengan mengajukan pertanyaan yang tepat. Bagaimana cara kita dapat mengajukan pertanyaan dengan tepat, Bu? Ya, sebetulnya sama seperti dalam komunikasi sehari-hari. Pertanyaan yang baik itu akan membantu klien untuk bisa melihat dan memahami permasalahannya dia secara lebih utuh. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu hanya bisa diajukan oleh seorang konselor jika konselor itu benar-benar berempati dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh kliennya. Nah, sebelum bertanya, coba pikirkan baik-baik. Kenapa saya perlu menanyakan hal ini? Apa gunanya buat klien? Dan bagaimana pertanyaan ini dapat menolong klien? Apakah saya benar-benar perlu mengetahuinya? Begitu ya, Bu. Saya punya beberapa contoh kalimat pernyataan dan kalimat pertanyaan. Nah, apakah kalimat-kalimat pertanyaan ini bermanfaat atau tidak, Bu? Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan, terlepas dari apakah itu bermanfaat atau tidak, pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya menunjukkan bahwa konselor berusaha untuk mengendalikan percakapan dan tidak menunjukkan kalau konselor itu mendengarkan pesan sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh kliennya.
Ada kalanya bentuk pertanyaan atau cara bertanya beresiko menimbulkan kesan sedang diinterogasi, dan menurut saya ini tidak baik dalam helping relationship. Lalu seperti apa yang sebaiknya dihindari oleh konselor ataupun orang yang belajar konseling dalam helping relationship ini? Ada dua jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan tertutup dan terbuka. Pertanyaan tertutup itu digunakan untuk mengungkapkan fakta, sementara pertanyaan terbuka dipakai untuk membantu klien mengungkapkan perasaan dan masalahnya. Dalam helping relationship, sebaiknya lebih banyak menggunakan pertanyaan terbuka yang dikombinasikan dengan pertanyaan tertutup. Sebaiknya menghindari menggunakan hanya satu bentuk pertanyaan saja. Selain itu, jika konselor terlalu banyak bertanya, nanti kesan yang muncul adalah interogasi, apalagi jika konselornya tidak sensitif dalam bertanya. Berikutnya ya Bu, Bremer menyebutkan cara untuk merespon klien bisa juga dengan parafrase. Apa yang dimaksud dengan parafrase dan apa tujuan dari parafrase di dalam konseling? Parafrase itu artinya menyampaikan inti pesan yang disampaikan oleh klien dengan kata-kata konselor sendiri. Tujuannya adalah untuk mengecek apakah apa yang didengarkan oleh konselor itu sudah benar atau tepat. Lalu, apakah parafrase di dalam konseling juga bermanfaat untuk klien? Parafrase itu jika dilakukan dengan benar akan membuat klien merasa didengarkan oleh konselor dan memotivasi klien untuk melanjutkan pembicaraan. Parafrase itu terutama bermanfaat untuk mengangkat dan memperjelas pesan yang samar-samar atau kurang jelas. Bagaimana caranya untuk melakukan parafrase dengan baik dan tepat, terutama bagi konselor pemula? Untuk bisa melakukan parafrase dengan baik, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, mendengarkan inti pesan dari klien. Yang kedua, menyampaikan ringkasan sederhana dari inti pesan tersebut. Yang ketiga, mengobservasi ekspresi klien atau mencari umpan balik apakah parafrase yang sudah dilakukan itu tepat atau tidak. Berikutnya, dua pertanyaan ini mungkin ada di benak konselor pemula dan bisa saja terjadi saat konseling. Ada dua, Bu. Yang pertama, apakah boleh kalau klien diam saja setelah kita melakukan parafrase, kita respon lagi dengan questioning atau bertanya? Karena saya pernah membaca juga di Rogers bahwa ia pernah diam selama 17 menit bersama kliennya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana bila kita sudah melakukan parafrase dengan klien, malah klien merespon, lah kan saya tadi udah bilang. Jadi mungkin parafrase yang kita lakukan itu seperti membeo atau mengulang kalimat. Oke, untuk pertanyaan pertama. Setelah konselor melakukan parafrase, selanjutnya ia perlu mengamati reaksi klien. Terkadang klien membutuhkan waktu untuk mengelola dirinya sendiri setelah mendengarkan parafrase dari konselor. Berikan waktu yang dibutuhkannya itu. Lalu untuk pertanyaan kedua, ada kemungkinan cara konselor menyampaikan parafrase kurang tepat sehingga bukannya bermanfaat bagi klien, namun justru mengganggu. Sebagai penutup diskusi kita kali ini, apakah Ibu ada pesan-pesan khusus kepada para mahasiswa yang sedang mempelajari keterampilan menolong untuk memahami klien? Ya, ada. Untuk semua yang sedang belajar cara memberikan konseling, yang perlu diperhatikan adalah bahwa konseling itu sama seperti relasi kita sehari-hari. Jadi, selagi ada kesempatan dimanapun, kapanpun, latihlah kemampuan untuk memberikan perhatian, mendengarkan, dan melakukan parafrase dengan benar. Bisa kepada keluarga, kepada teman-teman, dan siapa saja yang ditemui. Oke, demikian diskusi mengenai helping skill for understanding terkhusus tentang attending dan responding dalam bentuk mengajukan pertanyaan dan parafrase. Semoga dapat membantu Anda dalam belajar dan silakan lanjutkan diskusi internal di kelas masing-masing.
Terima kasih kepada Bu Anti, dan saya Miti undur diri. Sampai jumpa.